Selamat datang di pemaparan, dukungan modernisasi irigasi dengan penerapan SMOPI dan SCADA. Berikut adalah daftar isi dari pemaparan ini. Pengenalan SMOPI dan SCADA. Selama ini, pengisian belangko operasi dilakukan secara manual pada belangko cetak, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan data yang didapatkan bukanlah data terkini atau data aktual. Rencana pembagian air 2 mingguan, dihitung berdasarkan laporan periode 15 hari sebelumnya. Cara tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Dikarenakan adanya kesulitan tersebut, maka diperlukan bantuan sarana yang dapat membantu berjalannya operasi irigasi agar data yang didapatkan merupakan data yang mendekati real-time, sehingga dirancang aplikasi SMOPI berbasis website, yang dikembangkan oleh Balai Teknik Irigasi. Aplikasi SMOPI ini, mengubah transaksi kegiatan dari belangko cetak menjadi berbasis aplikasi, yang nantinya, hasil input data pada belangko yang telah diisi dapat dicetak. Dokumen yang dibuat dalam aplikasi SMOPI adalah form pelaporan dari 12 belangko operasi, dan 10 belangko pemeliharaan. Penggunaan aplikasi SMOPI ini memerlukan 3 subsistem, yaitu sumber daya manusia, software dan hardware. SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pengumpulan data. SCADA adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengontrol dan mengawasi fasilitas yang kompleks. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data secara real-time dari berbagai perangkat dan sistem di lapangan, mengontrol operasi dan proses tersebut, serta menyajikan informasi yang relevan kepada operator. Pemasangan peralatan SCADA. Pemasangan peralatan SCADA diperlukan untuk menunjang sistem konfigurasi SCADA. Sehingga diperlukan pemasangan pintu elektrikal atau aktuator dan AWLR, yang tersebar di 4 titik pada SS Macan, dan 3 titik pada SS Pamanukan. Lokasi pemasangan pintu elektrikal SS Macan terdapat pada BM0, BM2, BM7, dan BM10. Sedangkan lokasi pemasangan pintu elektrikal SS Pamanukan terdapat pada BBU1, BPNK3, dan BPNK8. Berikut merupakan salah satu contoh ilustrasi pintu elektrikal yang dipasang di BM7. Pada BM7, terdapat pemasangan AWLR di hulu, serta terdapat RTU pada pintu bangunan bagi yang berfungsi sebagai penerima dan pengambilan data untuk SCADA. Terdapat pula aktuator yang berfungsi sebagai penggerak pintu air secara elektrik. Dan di bagian hilir terdapat AWLR untuk mengukur tinggi muka air. Terakhir, terdapat rumah genset sebagai sumber daya listrik. Pemasangan peralatan SCADA yang kedua adalah AWLR standalone yang terdapat di saluran primer atau sekunder Macan yang tersebar di 18 titik, dan pada SS Pamanukan tersebar di 9 titik. Berikut merupakan lokasi pemasangan AWLR standalone pada SS Macan. Dan berikut merupakan lokasi pemasangan AWLR standalone pada SS Pamanukan. Berikut adalah salah satu contoh ilustrasi AWLR standalone yang dipasang di bangunan ukur BTT42. Pemasangan peralatan SCADA yang terakhir adalah control room. Control room ini pusatnya terdapat di kantor PJT2 Seksi Binong yang berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pengendalian operasi. Berikut merupakan ilustrasi control room di kantor PJT2 Seksi Binong. Control room ini berukuran 3 x 4 meter disertai dengan panel kontrol, internet, server SCADA, dan LCD 62 inch yang diperlukan untuk kepentingan monitoring. Sistem kerja SMOPI dan SCADA. Sistem kerja integrasi SMOPI dan SCADA menjadi sebuah inovasi penting dalam pemantauan aliran air dan water balance dalam jaringan irigasi. Melalui tampilan HMI, Human Machine Interface,
Pada skada yang berada di control room, petugas dapat mengakses informasi mengenai kebutuhan air, aliran air dan luas tanam secara real-time setiap hari, setiap periode dalam satu sistem jaringan irigasi. Pertama-tama, dalam sistem kerja ini, petugas pintu air, PPA, akan berkoordinasi dengan P3A, dan mencari informasi tentang kondisi tanam aktual dengan petani sekitar. Kemudian, PPA bertugas untuk menginputkan data luas tanam aktual di lapangan pada aplikasi Smopi, yang terdapat di menu Blanko 4A. Selain menginput data luas tanam, PPA juga harus mengukur debit aktual harian pada bangunan yang berada di bawah kewenangannya. Data debit aktual ini akan diisikan pada Blanko 6. Setelah data debit aktual diinput oleh PPA, juru harus segera melakukan verifikasi data dengan cara mensubmit Blanko 6 pada akun juru, dalam aplikasi Smopi. Ketika data pada Blanko 4A telah diinput oleh PPA, dan data pada Blanko 6 di akun juru berhasil tersubmit, maka informasi data debit aktual dan luas tanam pada HMI akan terisi dan dapat dimonitor oleh petugas di control room. Dalam hal ini, penting bagi juru untuk memastikan bahwa data yang diinput akurat, agar dapat diverifikasi. Kemudian, setelah PPA dan juru telah melakukan submit data, maka tugas selanjutnya adalah untuk pengamat. Pengamat bertanggung jawab untuk memonitoring dan melakukan cek kembali data-data yang telah diisi oleh PPA dan juru. Setelah data dicek, pengamat akan melakukan verifikasi data dan submit pada Blanko 4, sehingga secara otomatis debit kebutuhan pada masing-masing petak tersier terisi pada Blanko 5A. Sebelum masuk pada Blanko 5A, pengamat harus mengisi nilai NFR pada masing-masing bangunan tiap periode, sesuai dengan nilai NFR yang sudah dihitung sebelumnya pada analisa hidrologi. Pada menu ini, disajikan nilai NFR masing-masing jenis tanaman dan fase pertumbuhan. Misal, pada tabel perhitungan NFR di bulan Oktober periode I, jenis tanaman padi pada fase pengolahan tanah dan persemaian senilai 1,13. Maka, pada ref Blanko 5A, nilai NFR untuk periode dan fase tanam yang sama akan diubah senilai 1,13. Setelah nilai NFR pada ref Blanko 5A telah diubah, maka nilai pengali NFR pada Blanko 5A untuk menghitung debit kebutuhan pada masing-masing petak akan berubah. Dengan menu ubah nilai NFR ini, perhitungan debit kebutuhan dapat dihitung lebih akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini dikarenakan, nilai NFR yang telah diinput dapat mewakili semua kondisi yaitu tiap periode dan tiap fase tanam tumbuhan yang berbeda-beda. Setelah Blanko 5A terverifikasi, maka informasi debit kebutuhan pada HMI di control room akan terisi. Pilihan menu dalam skada. Ini adalah tampilan Human Machine Interface atau HMI, yaitu suatu peralatan skada di ruang kontrol yang berfungsi sebagai perantara antara operator dengan sistem komputer. Beberapa fitur menu yang ditampilkan pada HMI SCADA, antara lain, Scheme View, GIS View, Alarm View, dan History View. Berikut ini merupakan tampilan dari menu Scheme View. Periode waktu yang ditampilkan pada menu ini adalah tanggal dan waktu saat ini, serta informasi tahun masa tanam pada bulan dan periode saat ini. Pada video kali ini kita mencoba menampilkan saluran sekunder Bandung yang terdiri dari 14 petak. Pada setiap petak terdiri dari 4 kotak yang masing-masing menampilkan informasi mengenai nama petak, lalu luas tanam yang diisi oleh PPA, terintegrasi pada Blanko 4 Smopi. Debit kebutuhan yang sudah disubmit oleh pengamat, terintegrasi pada Blanko 5 Smopi. Dan debit aktual yang diisi oleh PPA, terintegrasi pada Blanko 6 Smopi.
Dengan demikian pada setiap kotak petak tersier membutuhkan input dari petugas PPA, juru, dan pengamat sesuai dengan tugas dan daerah kewenangannya. Selanjutnya kita coba untuk mengklik kotak petak tersier BD1KA, di mana akan ditampilkan informasi mengenai petak tersier, seperti nama petak tersier, nama pengamat, nama juru, nama PPA, nama P3A, kemudian informasi tentang luas areal, dan status atau kondisi lahan yang sedang ditanami. Seperti yang ditampilkan pada contoh petak ini, terdapat informasi mengenai kondisi lahan yang sedang ditanami padi, sebesar 22 hektar dengan rincian, dalam masa pertumbuhan sebesar 11 hektar, dan masa panen sebesar 11 hektar. Pada kotak berwarna kuning, keterangan A adalah total luas tanam, yaitu penjumlahan dari luas tanam masing-masing petak tersier pada saluran sekunder tersebut. Selanjutnya, QB adalah debit kebutuhan, yaitu penjumlahan dari debit kebutuhan pada masing-masing petak tersier, ditambah dengan prosentase kehilangan air di saluran sekunder tersebut. Dan terakhir, QA adalah debit aktual, yang didapatkan dari hasil pembacaan AWLR atau debit pintu air dari SCADA yang dipasang di bangunan ini. Pada kotak ini, kita dapat melihat langsung perbandingan antara debit aktual dengan debit kebutuhan pada saluran sekunder tersebut. Kemudian, kita klik kotak berwarna kuning. Pada menu ini, ditampilkan informasi mengenai tinggi muka air, yang didapat dari hasil pencatatan AWLR, Automatic Water Level Recorder, secara real-time di lapangan. Hasil pencatatan tinggi muka air tersebut, secara langsung dikonversikan menjadi data debit melalui rating curve. Hasilnya, dapat kita lihat pada grafik tren debit aktual. Selain itu, terdapat tampilan CCTV yang dipasang di lokasi AWLR. Selanjutnya kita coba mengklik salah satu bangunan bagi. Pada menu ini, ditampilkan informasi kondisi debit dan bukaan pintu dari bangunan tersebut. Kita dapat melihat informasi mengenai jumlah pintu, dan nama pintu sesuai dengan arah salurannya. Sebagai contoh, ini merupakan tampilan dari pintu bagi Macan 3. Dan ini adalah pintu bagi saluran sekunder Bandung. Pada masing-masing pintu, terdapat informasi mengenai level tinggi bukaan pintu, dan besaran debit yang dihitung secara otomatis. Di bagian bawahnya terdapat informasi debit total, yang merupakan penjumlahan dari debit masing-masing pintu. Selain itu, terdapat juga informasi mengenai level tinggi muka air di bagian hulu pintu. Pada pojok kanan bawah, terdapat tampilan CCTV yang dipasang pada bangunan tersebut. Untuk pengoperasian pintu secara jarak jauh, dilakukan dengan mengklik gambar pintu yang akan dioperasikan. Dan tampilan HMI akan berubah seperti ini. Informasi yang ditampilkan pada halaman ini tidak jauh berbeda dengan halaman sebelumnya. Terdapat informasi seperti level bukaan pintu, besaran debit yang mengalir pada masing-masing pintu, dan debit total yang merupakan penjumlahan debit dari masing-masing pintu, serta informasi level muka air di hulu dan hilir pintu. Yang membedakan pada halaman ini yaitu, tambahan menu untuk membuka atau menutup pintu secara jarak jauh, yang berada pada sisi kiri layar, dan tampilan CCTV yang dipasang di bangunan tersebut. Selanjutnya kita klik menu Scheme Tabel. Menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi daftar nama bangunan, luas tanam, debit kebutuhan, dan debit aktual, yang meliputi informasi keseluruhan sistem pada periode tersebut. Dengan tabel ini, kita akan mendapatkan hasil penjumlahan dari petak-petak tersier pada masing-masing subsekunder, baik itu luas tanam, debit kebutuhan, maupun debit aktual. Selanjutnya kita berpindah ke menu GIS View. Pada menu ini ditampilkan layout daerah irigasi. Selain itu, juga ditampilkan layout saluran, dan letak bangunan.
Jika kita klik pada bangunan tersebut, maka akan menampilkan foto real di lapangan yang dilengkapi dengan informasi luas areal, debit kebutuhan, dan debit aktual pada bangunan. Selanjutnya kita klik menu Alarm View. Pada menu ini, ditampilkan informasi mengenai status online atau offline, AWLR dan pintu elektrik, yang terpasang di lapangan. Terdapat indikator warna merah, yang berarti offline, dan indikator warna hijau, yang berarti online. Selanjutnya kita buka menu History View. Menu ini berfungsi untuk merekap data pencatatan tinggi muka air, data debit aktual, dan data debit kebutuhan, di setiap jamnya pada seluruh bangunan yang terpasang AWLR, atau pintu elektrik. Pada awal tampilan, terdapat daftar AWLR dan pintu elektrik yang telah terpasang di lapangan. Kita dapat melihat data-data tersebut dengan mengklik nama bangunannya. Di dalam sistem SCADA ini, terdapat web informasi petak tersier yang dapat diakses oleh masing-masing juru dan PPA dimanapun melalui handphone. Web ini dapat digunakan petugas dalam mengoperasikan pintu-pintu air sadap, sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini merupakan tampilan dari web informasi petak tersier. Kita membuka web informasi petak tersier melalui akun PPA, sebagai contoh, kita login melalui akun Eka Sutarya. Pada halaman ini, juga ditampilkan informasi mengenai data status bukaan pintu bangunan induk ke arah saluran tersebut. Lalu, data petak tersier, yang berisi informasi nama pengamat, nama juru, nama PPA, luas areal, debit kebutuhan, dan debit aktual sesuai dengan daerah kewenangannya. Demikian pemaparan yang kami sampaikan. Besar harapan kami, sistem ini bisa diterapkan di seluruh daerah irigasi di Indonesia, khususnya dalam mendukung modernisasi irigasi. Sekian dan terima kasih.